Ini teman-teman ya. Malam hari ini kita akan membahas bagaimana kita punya 10 member dalam 7 hari ya. Teman-teman sudah tahu ya perbedaan antara member dengan mitra ya. Kalau member itu yang bergabungnya hanya 200.000. Hanya 200.000 teman-teman. Jadi kalau dalam 10 hari dalam 7 hari itu bisa 10 member, itu sangat-sangat achievable ya. Bahkan dulu waktu belum ada member yang 200.000 ya, masih 1,7, itu seminggu bisa 5, bisa 10 gitu ya. Nah sekarang apa alasannya kita tidak bisa melakukan 10 member baru dalam 7 hari. Ini di jaringan kita ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya tim, ini kita lakukan di jaringan kita. Cuman kalau saya baru bergabung gimana, Ri? Ya udah, lakukan aja dengan apa yang nanti saya sampaikan. Justru di sini teman-teman akan mendapatkan tim ya yang lebih cepat gitu ya. Next Pak. Nah, oke. Ini dia teman-teman ya. Ini adalah angka kelipatan. Nah, sebenarnya bisnis ini dimulai dari siapa gitu ya? Dari saya teman-teman ya, dari kita ya. Teman-teman bisa sebutkan dalam hati, bisnis ini dimulai dari saya, dari satu ya. Kalau tadi di The Magic of Two ada 10, 100, 1000 sampai 1 juta mitra ya. Itu dimulai dari mana? Dari saya ya. Dari satu, maka itu akan menjadi 10, 100, 1000, 10.000 ya. Ini adalah angka yang nanti akan terjadi atau pertumbuhan yang akan terjadi di bisnisnya teman-teman ya. Next Pak. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke materi, saya mau ingetin dulu nih teman-teman ya, gimana sih bikin daftar prospek ya, agar daftar prospek kita itu terus ada dan tanpa batas gitu ya. Banyak dari kita yang baru hubungin 10 orang, 20 orang, kemudian daftar nama saya udah habis nih gitu. Nah, di sini saya mau ngingetin lagi caranya bagaimana agar daftar nama prospek kita itu nggak ada habisnya teman-teman ya. Yang pertama adalah kita tentukan kandidat. Kandidat ini siapa? Kandidat adalah orang yang sudah percaya sama kita ya. Kalau di JOS itu kan disampaikan ya, cari 10 orang yang sudah percaya sama kita, warm market ya. Nah, ini adalah kandidat aktif namanya ya, kandidat aktif. Nah, bayangin teman-teman kalau teman-teman setiap nulis ya kandidat itu, nulis nama, setiap satu nama itu bayangin teman-teman dibayar 1 juta. Ya, pasti teman-teman itu semangatnya beda ya gitu. Kalau enggak, kita buktikan sekarang ya, teman-teman bisa ambil waktu sekitar 1-2 menit ya untuk tulis ya nama-nama teman-teman kandidat ya, nggak usah mikir dia mau nggak ya, dia ini nggak ya, oh dia sibuk, oh dia terlalu kaya, nggak usah mikir ya. Yang penting kalau dia menurut teman-teman dia punya trust ke teman-teman ya, tulis 10 nama sekarang ya. Saya kasih waktu 2 menit ya. Silakan teman-teman, mau tulis di handphone, mau tulis di kertas, silakan. Yang penting bayangkan setiap nama itu teman-teman dibayarnya 1 juta ya. Tadi udah ditampilkan lagi sama Pak Rana ya, SMS ya, bonus dari Joli setiap harinya. Tuh, akhirnya ditampilkan juga, tuh saya jadi malu juga tuh ya. Silakan teman-teman ya, ditulis 10 kandidat aktif ya, misalnya si Budi 1 juta nih, si Anto 1 juta ya. Ya, ini tujuannya untuk memberikan kita semangat atau keyakinan bahwa ini pun nanti juga akan menghasilkan, bisnis ini pun juga akan ada hasilnya ya, nyata, hasilnya itu nyata maksud saya ya. Oke, 1 menit lagi. Udah ada yang lebih dari 5 ya kandidat aktif, orang yang kita kenal atau orang yang kita percaya sama kita ya. Yang kalau kita, bro ngopi yuk, ayo gitu. Oke, sudah ya teman-teman ya. Oke, itu disimpan dulu ya, itu disimpan dulu. Nah, jadi kemudian yang kedua adalah kita harus konsisten menambah daftar nama ya. Teman-teman harus konsisten menambah daftar Anda ya, paling enggak 2 nama per hari. Nah, ini dari mana sumbernya? Ya, bisa dilihat lagi di mana, di handphone teman-teman itu saya yakin itu ada ribuan nama ya.
tapi yang barusan ditulis hanya 10 teman-teman ya. Artinya apa? Mungkin nggak kita bisa nambah nama 2 hari ya. 2 nama per hari, sangat mungkin. Belum lagi teman-teman punya sosmed ya, di Facebook teman-teman ada 1.000 sampai 5.000 friend ya. Belum juga di Instagram ya, atau di TikTok ya, yang sangat banyak kita bisa follow orang ya, atau saling follow ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah munculkan kesadaran sekitar. Nah, ini maksudnya apa? Teman-teman punya yang namanya langganan potong rambut ya, kemudian punya tempat makan langganan ya. Pernah nggak teman-teman berpikir teman-teman ngopi gitu ya, terus di resto yang teman-teman sering datangi, terus waitersnya itu ngasih kopi, terus teman-teman berpikir apakah dia akan selamanya jadi waiters misalnya gitu ya, ataukah dia suatu hari juga pengen hidupnya itu berubah gitu ya. Jadi kita munculkan kesadaran sekitar kita ya, mungkin juga ada tetangga kita ya, atau sepupu kita, siapapun itu ya. Nah, kemudian yang keempat ya, jangan menilai terlebih dahulu ya. Oh, si ini terlalu kaya, si ini sibuk, si ini pasti nggak mau ya. Jangan menilai terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu dunia orang lain, kapan momennya dia pengen merubah hidupnya. Setuju ya teman-teman ya? Kita nggak pernah tahu ya, orang itu punya momentum kapan mau merubah hidupnya. Jadi ada satu cerita di industri network marketing ini ya, ada satu mitra. Kemudian ini terjadi di Amerika teman-teman. Satu mitra, dia tidak pernah memprospek sepupunya karena sepupunya itu berprofesi sebagai pendeta ya. Dia sudah menilai duluan, wah ini sepupu saya pendeta, nggak akan mau deh bisnis gini, biarin aja dia berdakwah dan lain-lain. Singkat cerita, 3 tahun kemudian si pendeta itu bilang, gimana bisnis kamu? Nanya nih ke saudaranya yang jalanin network marketing. Gimana bisnis kamu? Bisnis saya lancar, bla 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 segala macam. Coba saya ingin mempelajari. Singkat cerita, pendeta itu mempelajari, dan singkat cerita ya, beberapa tahun ke depan pendeta itu menjadi top earner. Menjadi top earner artinya income-nya paling besar di perusahaan tersebut. Ya, bayangin kalau teman-teman punya tim yang income-nya paling besar di Jolis. Gitu, ya. Seperti tadi Pak Rana sudah menampilkan slide-nya Pak Ridwan, sudah dapat bonus 5 juta. Ada lagi yang mau, ya udah, sudah ada lagi nih yang achieve 5 juta. Kalau kita pribadi dapat bonus 5 juta, happy nggak? Happy. Tapi bayangin teman-teman, di timnya teman-teman, di jaringannya teman-teman, mendapatkan bonus-bonus atau reward-reward, itu pasti happy-nya berkali-kali lipat. Ya, percaya sama saya. Ya, jadi jangan kita menilai terlebih dahulu. Tulis aja nama. Ya. Kemudian menjalin keterhubungan, menjalin koneksi. Ya, kalau kata Bu Irma tuh sekarang eranya connecting. Ya, menjalin keterhubungan secara sengaja. Maksudnya apa nih? Ya, mungkin dulu sebelum zaman pandemi kita bisa ikut-ikut komunitas offline, ya, komunitas olahraga, komunitas otomotif, komunitas apapun itu, ya, arisan lah, pengajian, ya. Tapi sekarang bisa nggak kita tetap mengikuti itu? Bisa, ya. Kita tetap bisa berinteraksi dengan komunitas secara online, ya. Atau kalau teman-teman mungkin di Facebook kan banyak grup-grup tuh, ada grup otomotif, ada grup olahraga, ya, follow aja, ikutan aja, ya, ikutan aja. Tapi juga jangan pasif juga, ya. Paling nggak kalau misalnya ada yang menarik buat teman-teman, ya ikutan komen, ya, komen positif pastinya, ya. Di sini kita menjalin keterhubungan secara sengaja, ya. Teman-teman pastikan catat 5 poin ini, ya, agar teman-teman tidak punya pemikiran, wah, saya daftar namanya habis nih, gitu, ya. Kalau di saat teman-teman berpikir seperti itu, buka lagi contekannya, ya, buka lagi contekannya yang ini, ya. Oke, next Pak. Nah, persiapan apa sih yang dilakukan untuk kita bisa mendapatkan 10 new member dalam 7 hari, ya? Kita harus tahu tujuannya dulu, ya. Tujuannya ini adalah menduplikasi aktivitas bersama tim. Nah, biasakan teman-teman jangan kerja sendiri, biasakan kerjasama sama tim,
ya. Kayak contoh Pak Dharma, saya sama Pak Dharma itu sehari bisa telepon-teleponan bisa 2 kali 3 kali gitu ya. Kenapa? Karena dari aktivitasnya Pak Dharma ya, kemudian itu terbukti bahwa grupnya juga bertumbuh ya. Nah kemudian bisnis ini artinya apa? Pak Dharma bertumbuh, saya otomatis juga bertumbuh ya. Jadi pastikan teman-teman ini sekarang kerjanya jangan sendiri-sendiri ya. Pastikan jaringan atau tim di bawahnya itu digandeng ya untuk kita sama-sama bertumbuh ya. Kemudian yang kedua adalah segala sesuatu harus dimulai dengan niat, setuju ya? Apapun itu kita harus punya niat. Ya udah pastinya niat baik ya. Kemudian kita harus persiapkan mindset kita juga ya. Aduh, the magic of two lagi gitu. Saya udah paham kok. Nah itu adalah mindset yang harus diganti ya, harus diganti. Kenapa? Karena Anda udah paham, tapi tim baru di jaringan Anda belum tentu paham ya. Jadi mindset kita juga harus benar ya. Serta berkomitmen mewujudkannya. Nah, ini teman-teman harus punya komitmen. Oke, saya mau nih minggu ini punya 10 new member di tim saya gitu ya. Jadi udah mengambil keputusan untuk mewujudkannya. Ketiga, catat dan teman-teman punya catatan, kemudian juga jadwal ya. Nah, catatan maksudnya apa? Tulis teman-teman dari 10 orang tadi, oh yang ini udah dikontak, yang ini nanti minta dikontak lagi hari ini ya, hari sekian tanggal sekian gitu. Oh, ini udah saatnya follow up, punya catatan. Jangan sampai lupa ya. Kenapa? Karena jangan sampai orang-orang yang punya potensi itu hilang, teman-teman nggak follow up, kemudian direkrut sama orang lain ya. Itu udah banyak kejadian hanya karena kita nggak punya catatan ya, dan kita lupa untuk follow up. Dan kemudian kita harus punya jadwal. Paling tidak teman-teman ya, kita harus menyiapkan ini 10 jam per minggu untuk bisnis ini ya. Kalau teman-teman yang masih kerja, masih punya bisnis, punya profesi ya, itu nggak perlu ditinggalin ya. Yang penting industrinya beda dengan network marketing ya. Itu nggak perlu ditinggalin karena di situ juga akan nanti terjalin yang namanya network baru ya, kenalan baru, connecting baru gitu ya. Tapi paling tidak teman-teman harus siapkan 10 jam per minggu ya, atau lebih ya, untuk bisnis ini. Maksudnya apa? 10 jam itu kan katakan hari kerja itu weekday Senin sampai Sabtu ya. Senin sampai Jumat. Sisihkan aja 2 jam untuk membangun bisnis ini di awal ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, tentukan 2 orang di tim Anda. Nah, ini penting nih. Tentukan 2 orang di tim Anda ya. Diutamakan direct sponsor ya. Atau kalau belum punya direct sponsor, ya udah ini saatnya untuk saya challenge diri saya sendiri nih gitu ya. Atau kalau yang udah punya, direct sponsornya lagi nggak aktif nih gitu, gimana caranya? Ya udah kita bermain ke kedalaman ya, yang cari yang aktif, cari yang komitmen walaupun itu bukan sponsor Anda ya. Jelas ya. Jadi pilih 2 orang nih sekarang, tulis namanya, khususnya yang hadir malam hari ini ya, misalnya Bu Dona, saya ada si A, ada si B nih hari ini malam ini nih, sama-sama nyimak nih gitu ya. Habis ini kita kerjasama deh, kita komitmen untuk mewujudkan 10 new member dalam 7 hari ya di jaringannya. Nah kemudian itu tadi ya, berkomitmen melakukan hal yang sama ya, sudah saya sampaikan tadi. Jadi persiapannya ini teman-teman yang harus dilakukan ya. Kita punya tujuan udah jelas ya, kemudian kita niatkan mindset kita kita atur sedemikian rupa untuk mengambil keputusan. Kita punya komitmen untuk membuat ini terjadi ya. Kemudian kita punya catatan, kemudian kita jadwalkan minimum 10 jam sehari, dan kemudian tentukan 2 orang di tim Anda yang akan bekerja sama dengan Anda seminggu ke depan ya. Oke, next.